pagi anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yuk, bagaimana kabar kalian hari ini? Harap kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar dimanapun kalian berada. Baiklah, kali ini kalian akan belajar bersama Pak Musfir. Pak Musfir berasal dari Sekolah Dasar Negeri Rayung Gumuk, Kecamatan Gelarga, Kabupaten Lamongan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Perhatikanlah gambar dua pulau ini. Pulau ini adalah Pulau Jawa dan Pulau Madura. Untuk mencapai Pulau Madura, kita harus menyeberangi Selat Madura. Transportasi yang dapat digunakan yaitu dengan menaiki kapal dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju pelabuhan Kamal, Bangkalan. Namun, sekarang berkat adanya pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Di manakah letak jembatan tersebut? Nah, disinilah letak jembatan Suramadu. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggan, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Anak-anak, mari kita lihat potensi kekayaan laut Indonesia. Laut kita, Laut Indonesia, menghasilkan banyak ikan. Selain itu, juga menghasilkan tumbuhan laut, seperti rumput laut. Selanjutnya, Laut Indonesia juga menghasilkan mutiara, terumbu karang, dan juga penghasil garam. Di samping itu pula, Laut Indonesia dijadikan sebagai sumber yang menghasilkan minyak bumi. Besarnya peluang ekonomi dari memanfaatkan potensi sumber daya laut
yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Anak-anak, macam-macam usaha apa sajakah yang memanfaatkan sumber daya laut? Ya, yang pertama adalah petani garam. Yang kedua, petani rumput laut. Yang ketiga, petani kerang mutiara. Yang keempat, pertambangan minyak. Yang kelima, nelayan. Dan yang keenam adalah penjual ikan. Anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca. Mari kita baca teks Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Paunganan, SSI, MSI. Silakan baca dengan cermat. Anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih. Dari bacaan tersebut di atas, kalian membuat ide pokok dari masing-masing paragraf. Contohnya adalah pada paragraf 1, ide pokoknya, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, selanjutnya kalian menentukan ide pokok pada paragraf 2, 3, dan seterusnya. Anak-anak, tahukah kalian, meskipun terdiri dari 5 sila, namun Pancasila tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Maksudnya adalah, masing-masing sila memiliki hubungan yang erat dengan sila-sila yang lainnya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang merupakan pengamalan dari salah satu sila, tentu saja hal tersebut juga terkait dengan sila yang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Gambar ini adalah gambar kegiatan pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas merupakan pengamalan dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan pengamalan dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang artinya bahwa seluruh siswa bersama-sama bersatu dalam melakukan pemilihan ketua kelas. Dalam kegiatan tersebut juga mengandung pengamalan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pemilihan ketua kelas harus dilakukan secara adil dan seluruh siswa punya hak untuk menyampaikan pendapat dan juga memilih ketua kelasnya. Anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah ayo renungkan. Dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lainnya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lainnya. Bagaimanakah sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain? Tulislah jawabanmu pada kolom berikut. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat.